pengalaman awak berkawan dengan orang Aceh macam mana? Kan selama ni Eh, kan ramai yang cakap orang Aceh ni jahat-jahat. Assalamualaikum. Salam. Halo. Apa kabar bos? Halo Iban. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Duduk mana? Rawang bro. Hmm? Rawang, Selangor. Oh Selangor. Ya. Awak duduk mana? Salam. Salam. Asli mana? Aceh. Aceh. Salam kenal dari Madura, Bang. Okey, salam kenal. Salam kompak selalu. Oke. Siap. Aceh mana, Bang? Kota Jog. Hah? Kota Juang. Biren, Kota Juang. Oke. Udah lama, Bang? Malaysia? 2 tahun. Bisa cerita sedikit? Saya sih udah bolak-balik lah. Dari 2015 balik lagi macam tu. Oh, lama Alhamdulillah. Cerita apa ni? Macam mana? Suka dukanya, mau tanya suka duka ada di negara orang ni macam mana? Aduh, banyak hal lah. Pertama hari itu apa? Yang namanya kita merantau kan? Tidak ada yang enak lah. Jadi hari itu aku pacaran dengan polis sampai ada isu lah aku dikejar. Azan bos, sorry ya, azan. Sorry, kenapa tak apa? Jangan lupa subscribe, kelingkan ayu, subscribe. Pengalaman awak berkawan dengan orang Aceh macam mana? Kan selama ni kan ramai yang cakap orang Aceh ni jahat-jahat. Macam ini bang, kita nih terkadang di media sosial tuh ada kesalahpahaman, macam itu kan, ada kesalahpahaman. Ketika kita nulis ya tulisannya, abang mau apa? Nah, abang mau apa? Niat saya tulisnya abang mau apa? Lembut. Tapi abang yang baca, ketika baca belum tentu abang artikan abang mau apa? Abang mau apa? Kan begitu, ya kan? Nah, itu adalah salah satu yang terjadi di antara kita. Padahal niat baik menyapa, tapi salah paham. Salah mengartikan. Ketika kita salah mengartikan kata-kata orang, kadang-kadang kita tersinggung, akhirnya membalas, dan itu tidak ada akhirnya. Nah, jadi sebaiknya menurut saya, ayo buatlah konten yang konten yang dirubah kontennya. Kita ciptakan konten yang merujuk ke arah perdamaian. Kita ini satu loh, gitu loh. Masalah yang istilahnya di Aceh sana ada orang-orang berjuang ingin keluar dari Indonesia, itu bukan urusan kita sebagai rakyat biasa. Kalau menurut saya itu kan, itu urusan rakyat Aceh dengan orang-orang petinggi-petinggi negara, bukan urusan kita. Jangan kita terlalu masuk campur karena hal itu. Kita hormati sejarah-sejarah dari Aceh agar orang Aceh juga menghormati sejarah-sejarah kita. Itu saja pesan saya, Pak. Kalau aku pribadi sih, aku Mak Nur, Haidin sambung deh kak. Kalau aku pribadi sih itu urusan mereka. Yang mau hina aku, yang mau maki-maki aku ya sedangkan gitu kan. Sedangkan aku nggak buat salah, ngapain aku pikirin. Itulah bang. Gara-gara satu orang kadang-kadang ributnya semua. Jadi ya menurut saya sekarang sih perbaikilah konten kita. Maksudnya buat konten yang perbaiki ya. Tapi kadang-kadang ya memang ketika kita up konten yang sejarah betul-betul ada unsur menghina, kadang-kadang komen juga banyak macam itu. Komen banyak yang salah. Kayak kemarin
hanya karena lagu orang itu gimana ya, lagu padahal lagu itu udah dari 10 tahun ataupun 15 tahun yang lalu udah diciptakan memang atas sejarah gitu kan, cuman orang itu salah memahami isi lagu. Orang membuat konten kayak lagu itu ya kirain orang Aceh ini gimana gitu. Aku juga nggak tahu menau pas buat video pakai sound itu udah dikecam, udah dimaki-maki sama orang, ya udah. Saya pun buat itu, Bang. Saya pun buat. Malah video saya tuh sempat viral lah. Saya buat lagu itu. Yang lagunya Rafli Kande kan. Padahal kalau orang paham ya dengan cerita lagu itu memang atas adanya gitu kan. Cuman dijadiin lagu gitu. Cuman orangnya apa ya, pemikirannya terlalu gimana sehingga orang yang buat video pakai lagu tuh semua dicap salah. Itulah saya kemarin ada berdebat itu dengan yang namanya siapa ya, orang Sampit itu mana? Jaka Sampit ya saya tadi. Katanya itu lagunya Gam lah, itu lagunya orang asing lah. Saya berdebat. Saya bilang sama dia kalau itu lagu diciptakan oleh Rafli Kande. Rafli Kande anak asli Aceh, orang asli Aceh yang sekarang jadi DPR RI, yang sebelumnya jadi DPD, sekarang udah jadi DPR RI di Jakarta. Kalau lagu itu salah, ada kalimat yang salah, tetap aja yang ciptakan dulu itu yang ditangkap, bukan kita yang buat TikTok bilang gitu. Lagian lagu tersebut dari dulunya nggak bermasalah, kenapa sekarang dipermasalahkan gitu? Ya mungkin kesalahan satu orang, Bang, yang buat pertama itu mungkin kan ya ada kata-katanya yang gimana macam ini. Misalnya saya tulis Indonesia PKI, Indonesia penjajah, saya tulis macam itu. Buat lagu Madura satu. Lepas tuh sound saya itu dipakai orang lain, bernyanyilah dengan lagu Madura itu. Karena orang-orang ini menganggapnya saya yang pertama yang up lagu itu ke TikTok, orang lain pun bikin dengan lagu itu akan disamakannya. Lagu itu dikira ciptaan saya gitu, padahal tidak. Ya kalau misalkan di penilaian orang dengan lagu itu ada juga orang Madura, Jawa, tapi ada yang backup juga gitu kan. Kenapa sih kalian mempermasalahkan gitu? Cuma itu lagunya kan ceritanya memang dari sejarah gitu kan. Cuman kalau saya sih, Bang, masalah lagunya itu tetap backup, karena kalau masalah lagunya tidak ada masalah di lagunya itu. Tapi ya kalau memang yang istilahnya yang buat video itu dengan lagu itu dengan nada-nada caption atau tulisan-tulisan yang melanggar itu kan, ya mereka harus kecam orangnya lah, jangan kecam sukunya, jangan kecam bangsanya. Menurut saya itu macam itu, individunya, Bang, kan kita tahu kan sebagai orang Indonesia, kita kan harus tahu individu yang melakukan itu, tidak harus kita menghujat si bangsanya, menghujat sukunya, macam itu, Pak. Halo Abu Gele, salam kenal, Beh. Kalau aku pribadi kawanku di sini orang Madura, orang Jawa, aku raja gitu. Bahkan ramai orang-orang daerah Jakarta, Bandung tuh ramai kawan aku. Orang-orang ini ya, orang Jawa Barat ya. Orang tuh biasa-biasa aja gitu sama aku, karena kan orang tuh juga bisa ngenilai. Aku nggak pernah ngatain mereka gitu kan. Nggak buat salah sama orang, ngapain juga takut. Dan lagian kita di dunia TikTok nih, Bang, kita harus sadar situasi. Ketika kita lihat ada kata-kata yang provokatif, narasi-narasi yang dituliskan itu dengan provokatif, kita harus tengok berapa follower orang itu yang buat itu. Kebanyakan bawah 50. Iya, karena apa? Dia tuh pengen cari follower, itu yang harus kita paham. Sejauh ini aku pantau yang suka menghujat, yang suka maki-maki orang itu yang followernya di atas 10 dan di bawah 50. Dan dia orang ataupun 10 orang gitu.
Iya, setelah nanti 1000 bisa live kayak gini, 1000 atau lebih 1000 lebih, dia akan berhenti. Dia akan damai, salam damai, salam damai, salam damai, pasti. Kebanyakan bocil ini yang paling bahaya nih. Bocil ini bisa mengadukan Iya, antara dua. iya bang, betul. Bisa mengadu domba, bocil-bocil yang cari follower, cari like ini, bahaya. Kebanyakan aku memang lihat profil, pas tuh lihat video-video game semua, kerjaannya menghujat di mana-mana. Karena ingin naikkan follower, tapi terkadang ya kan, terkadang yang banyak followernya juga terpancing, itu yang jadi masalah terkadang. Kalau aku sih bikin aja gitu, nggak mau cari masalah, nggak mau cari-cari ribet. Aku gunakan aplikasi TikTok hanya untuk mencari hiburan. Nah, betul. Aplikasi TikTok itu adalah tempat hiburan, tempat kita meluangkan waktu sebagai anak rantau kan, jauh dari keluarga, bukan tempat tawuran. Itu loh. Skete. Iya, TikTok itu tempat hiburan, bukan tempat tawuran. Itu loh, itu moto saya itu. TikTok bro, TikTok itu tempat hiburan bro, bukan tempat tawuran. Kalau mau tawuran, sana ke gelanggang, macam itu. Aku ada yang katain aku Rohingya lah, nggak tahu malu, nggak sadar diri. Alah, terserah lah apa kata mereka, yang penting aku begini apa adanya aja. Oh, saya dimaki-maki dari suku saya sendiri pernah. Saya dimaki-maki dari suku orang lain pernah. Dari orang Aceh, dari tulisan Aceh ya. Saya tidak memastikan dia itu orang Aceh. Cuman dalam tulisan itu bilang Madura Papma, Madura Pungo. Tapi yang saya tengok tulisan dia Pungo itu kan, kalau orang Aceh tulis PUNGOE, Pungo gitu kan ya. Tak ada K di belakang. Itu tulisannya ada K. Jadi saya tahu itu bukan orang Aceh yang tulis. Satu kata, dua kata aja dia gunakan bahasa Aceh untuk menghujat orang lain, tapi nyatanya dia bukan orang Aceh gitu. Itulah yang bahayanya. Iya, provokator dia. Bukoka. Banyaklah paham bahasa Aceh ya. Sedikit bang. Saya cuma cakap macam ini. Abang, gue bilang kalau mau tulis bahasa Aceh itu yang betul bang. Gue bilang kalau bahasa Aceh Madura Pungo tuh salah. Gue bilang bukan Pungo. Oh, saya kasih tahu, saya cakap kan. Saya kasih tahu kalau mau tulis Pungo pakai bilang OE bukan Pungo, gue bilang gitu kan. Jadi saya tahu abang ini bukan orang Aceh, saya bilang gitu sama dia. Itu bahasa Aceh yang umum dipakai semua orang, tapi kalau bahasa Aceh yang asli bahasa Aceh, 90% orang Aceh sekarang tidak bisa membaca, apalagi menulis bahasa Aceh yang betul-betul bahasa Aceh yang asli. Karena apa? Karena bahasa Aceh yang asli ada barisnya, ada macam topinya. Banyak, setiap kata ada barisnya, ada garis mereng, ini, ada garis gini. Ya saya sih cakap dengan kawan-kawan saya semua lah, yang dari Madura, yang dari Jawa. Ayolah, aku bilang ciptakan kedamaian. Kalaupun ada segelintir ya 1-2 orang dari Aceh yang bilang begini bilang begitu, aku bilang gitu, kita tidak perlu membalas dengan yang gimana bilang itu kan ya, sampai yang gimana menghina mengini. Kita tengok dulu kapsennya, bilang gitu. Ini bos, lagian kita kan sama-sama perantau, misalkan kita sama-sama perantau di sini, bukannya saling mencari musuh, bukannya saling menghujat. Kita harus saling melindungi daripada serangan dari negara lain. Satu yang dipukuli atau gimana gitu kan, kita harus sama-sama membantu gitu. Seharusnya gitu, bukannya memecahkan diri. Betul.